Pemirsa, viral acara pelantikan seorang guru besar di Universitas Gadjah Mada UGM. Pasalnya kisah kehidupan yang diketahui bernama Sari Jaya yang terlahir dari seorang penjual gula Jawa mengundang haru warganet. Ya, dalam video yang viral tersebut terlihat bagaimana ia yang tengah berpidato di belakang podium. Secara khusus, ia menyampaikan permintaan maaf kepada sang adik, Suparsi, yang telah rela berkorban untuk dirinya hingga menjadi guru besar. Mbak Yanti, Mbak Legina, Mbak Senen, serta adikku, Suparsi, yang telah memberikan banyak berkorban dan ikut membantu perekonomian keluarga supaya saya bisa terus lanjut sekolah hingga jenjang perguruan tinggi. Dalam sambutan pidatonya, Sari Jaya menjelaskan bahwa adiknya rela untuk berhenti sekolah agar dirinya bisa melanjutkan pendidikannya di tingkat perguruan tinggi lantaran keterbatasan ekonomi keluarga. Sanjaya juga menerangkan bahwa adiknya tidak bisa melanjutkan sekolah ke tingkat SMA, padahal adiknya diketahui murid berprestasi dan mampu menyelesaikan pendidikan di SMP dengan nilai sangat baik. Secara khusus, saya mohon maaf kepada adik Suparsi, yang pada waktu itu terpaksa tidak bisa melanjutkan ke bangku SMA, meskipun dengan nilai ujian SMP yang sangat baik, karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan. Untuk membiayai sekolah kita berdua. Semoga pengodaman kakak-kakak dan adikku mendapat imbalan. Baik, kenapa? Kalau ngelihat video ini sedih banget ya, adiknya rela berkorban loh untuk kakaknya yang ingin melanjutkan kuliah tertinggi gitu ya. Ya sangat jarang ada loh seorang adik mau berkorban untuk kakaknya gitu. Yang ada kebanyakan seorang kakak yang ingin berkorban untuk adik ya. Jadi sedih, aduh. Kalau ngelihat video kayak gini tuh rasa pengen nangis juga gitu. Ada juga adik yang ingin berkorban untuk kakaknya gitu. Tapi aku yakin kalau kakaknya udah sukses pasti akan ingat sama adiknya. Perjuangan adik-adik dan kakak-kakak Sari Jaya berbuah manis. Sari Jaya berhasil melanjutkan pendidikannya dengan sangat baik sehingga membuatnya dinobatkan sebagai guru besar di universitas ternama di kota Yogyakarta itu. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu mertua atas izin yang diberikan sehingga saya bisa menikahi putri cantiknya, meskipun tahu bahwa saya tidak punya modal apa-apa untuk menikah. Membutuhkan waktu dan pemikiran yang sangat mendalam, terus kemudian karya-karya ilmiah dan prestasi-prestasi melalui berbagai macam lokakarya, seminar, workshop dan sebagainya. Maka kalau ada seorang anak yang bisa mencapai gelar sampai doktor, sampai profesor, itu sangat luar biasa. Dalam pidatonya, Sari Jaya terlihat tak mampu membendung air matanya. Ia terlihat sesekali menyeka air mata yang keluar dari matanya. Suaranya pun terdengar terisak saat menyampaikan permohonan maaf untuk adiknya. Sari Jaya berharap pengorbanan sang adik dan juga kakak-kakaknya akan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Video viral tersebut sukses membuat baper warganet. Kita doakan aja semoga nanti adiknya juga bisa melanjutkan sekolah tinggi, sekolah yang memang bisa dibantu oleh kakaknya kembali ya. Sementara itu viral, anggota polisi tepok jidat dengan kelakuan istri yang kebanjiran paket belanja dikirim ke kantor dengan sistem bayarnya COD alias cash on delivery, dibayar saat barang tiba di tempat. Netizen pun bereaksi dengan nasib Pak Polisi yang tepok jidat dengan tingkah istrinya. Banyak sekali paketnya nih bang. Paket yang banyak semua ini. Aduh, mas. COD atau apa ini mas? Aduh. Itu adalah baru viral sekarang ya. Maksudnya itu sudah saya alami selama 5 tahun menikah dengan istri saya. Siapa yang pesan, siapa yang bayar, dan siapa yang bawain semuanya. Pernah sewaktu-waktu saya itu pulang kerja, tiba-tiba masih tinggal di apartemen pada saat itu, terus satpamnya bilang, security bilang, Mas G, ini barang-barang ini kapan dibawanya gitu. Dan itu barang gede-gede semua. Lagi capek kerja harus bawa sesuatu yang gede, kotak-kotak kayak gitu, dan pas nyampe ke atas dibilangnya katanya endorsan, padahal beli. Jadi itulah kemampuan istri-istri ya, para suami, hati-hati.
Sang istri sepertinya dengan sengaja berbelanja dan ditujukan ke kantor sang suami. Hal itu dilakukan sang istri diduga agar belanjaan yang dipesan sang istri dibayarkan oleh suami. Lebih pintarnya lagi, sang istri memilih cara pembayaran dengan sistem COD saat memesan paket belanja secara online. Izin bang, untuk mungkin ada pesan-pesan untuk ibu di rumah. Ya, khususnya kepada seluruh ibu-ibu, minta tolong kalau ada paketnya jangan dikirim ke alamat kantor. Ini hasilnya ini, COD lagi. Akan keluar duit belanja pertama-tama enggak, karena ya kembali lagi uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Tapi itu mungkin adalah taktik untuk mereka itu hemat energi. Jadi daripada mereka bawa barang-barang yang mereka belanjain, mendingan suami-suami yang bawa kayak gitu. Ini padahal udah apa ya, ekonomi 4.0, maksudnya nggak perlu lagi ada orang-orang yang belanja ke mall atau belanja ke toko, nyampe di toko itu. Gue kira tuh ini adalah era dimana nggak ada lagi tuh suami istri bakal pergi, terus itu pulang-pulang itu istri bakal jalan lenggang langkung, tapi suami yang bakal bawa barang-barang belanjaan. Kirain nggak ada lagi, tapi ternyata masih ada walaupun udah ada ekonomi 4.0. Ya tergantung sih. Kalau aku pribadi ya pastinya kan kalau mau beli sesuatu, kalau aku biasanya izin dulu, nanti aku beli, abis aku beli boleh nggak, kalau dibolehin baru aku beli kayak gitu. Tapi kan semua tergantung ya. Kalau suaminya happy aja, karena kan aku percaya bahwa sedekah salah satu sedekah terbaik itu ke istri. Jadi kalau misalkan suaminya menyayangi istri, memberikan apa yang istrinya mau, selama itu masih batas kemampuan suaminya, ya nggak masalah. Sementara itu, sosok Jennifer Ipel selalu mencuri perhatian warganet. Ya, gaya ceplas-ceplos dan penampilannya terlihat awet muda meski di usia yang tergolong senja, membuat warganet penasaran dengan sosok istri Ajun Perwira itu. Sosok Jennifer pun sempat viral di jagat maya karena pengakuannya membayar listrik rumah hingga mencapai ratusan juta setiap bulannya. Sontak pengakuan ibu 4 anak itu membuat geger sosial media. Hal itu ia ungkapkan saat menjadi bintang tamu di salah satu acara bincang di YouTube. Namun kondisi itu lama-kelamaan membuat Jennifer berat dan harus mengurangi biaya pengeluaran puluhan, bahkan ratusan juta, sekedar untuk bayar tagihan listrik. Setuju? Bukan? Nah ini dia nih, bukan? Wah, tagihan listrik rumah Jennifer Jill. Soalnya emang pada saat gue set, ini keluar terus nih. Ya, jadi gue mau tanya tapi itu memang betul, itu gue nggak mungkiri. Itu mau gue bilang itu nggak pernah kejadian, itu kejadian dan itu cukup lama kejadiannya. Okay. Dari almarhum masih ada sampai almarhum meninggal. Setahun setelah dia meninggal, gue masih bayar seperti itu. Jadi sekarang udah nggak segini lagi Nggak. ya? Tapi sempat segini ya Mam ya? Bukan sebenarnya, memang segitu. It was like that. Oke. Itu sesuatu yang normal. Normal ya Mam ya? Iya, waktu ada suami gue, kan suami gue yang ini. Oh yang bayar? Bayar gue. Kalau gue bayar nggak normal. Pengakuan Jennifer ini bukan isapan jempol belaka. Putri sulung pengusaha OKF Supit dan mendiang Rai Sita Supit itu memang dikenal kaya sejak lahir. Belum lagi peninggalan berbagai macam bisnis usaha dari mendiang suaminya. Seperti diketahui sebelum menikah dengan Ajun Perwira, ia merupakan istri dari pengusaha Maxwell Arman, pengusaha sukses. Arman wafat karena sakit stroke pada tahun 2017 lalu. Sementara itu pernyataan yang cukup mengejutkan jika ia tidak pernah tahu jika token listrik bisa berbunyi saat mau habis. Nggak bisa, udah dicoba. Kenapa? Oh iya, sedih banget kita coba-coba gitu. Pasti Ajun punya ide deh. Terus? Itu ya, seru juga gak pernah dengar suara token. Oke deh. Tapi nanti aku tunjukin nih Bang, suara Boleh. token kayak gimana ya. Bunyinya agak mirip tit, tit, tit. Agak sedikit Terus kalau lo nggak isi langsung mati gitu? Oh. Enggak, dia dikasih jeda beberapa lama dulu sih buat Dan itu attention. aplikasinya ada lewat handphone juga, lo bisa isinya? Iya. Oh oke, jadi anytime dong bisa diisi. Betul. Tak hanya itu, Jennifer juga dibuat kaget saat pengeluaran listrik sang presenter sekitar 500.000 setiap bulannya. Ada di beberapa rumah yang kayaknya yang kita nggak tinggalin. Jadi sekarang nggak token ya Bang? Yang rumah gue sekarang gue tinggalin tidak. Rumah depan, rumah yang nggak gue tinggalin sama ada rumah beberapa yang gue pakein token. Jadi Mami nggak pernah dengar suara bunyi token kayak gimana? Nggak pernah ya? Pernah nggak sih? Emang gimana? Kalau kita bayar pakai token kan kita udah tahu nih. Misalkan kita bayar 1 juta nih. Nah pada saat si 1 juta Itu 1 juta tuh berapa lama? di tempat aku sih 1 juta itu sebulan tuh 500 aja sudah cukup sih Mam. 500.000 tuh cukup loh Mam.
Iya, Mam. Dan Itu apa? dan Kamar. dan Kamar. kalau misalkan si tokennya udah habis, dia bunyi tit tit. Mami nggak pernah ngalamin kayak gitu? Enggak. Nggak pernah ya? Enggak. Dalam bincang tersebut, ia mengaku tagihan listriknya pernah mencapai 90 juta, nyaris 100 juta setiap bulannya. Cukup fantastis, besarnya tagihan listrik setiap bulannya itu lantaran ia tidak pernah mematikan alat pendingin atau AC di rumahnya sekalipun dalam keadaan kosong. Tapi sekarang udah mulai turun. Bukan lagi, gue turunin. Caranya memang. gimana, Mam? Jadi caranya gue AC semuanya tuh kan sentral. Jadi gue nggak pakai semuanya sentral. Oke. Terus lampu-lampu yang katanya tuh wah cantik tapi itu 100 watt semuanya. Gue nggak ngerti. Karena cuma kecil gitu loh. Gitu. Tapi gue mati-matiin. Gue ganti pakai apa nih kalau Atas inisiatif siapa tuh? gue Majun, Ajun sih sebenarnya. Ajun ya? Bukan gue. Gue gengsi gitu. Gengsi say. Gitu. Nanti belakang orang pikir gue miskin lagi. Gitu kan. Gengsi, tapi abis itu capek juga bayar segitu ya.